Shalom Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan firman tentang pribadi Yesus ya. Banyak orang nggak salah sih ya. Saya katakan nggak salah. Kita mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kesembuhan, minta diberkati Tuhan, nggak salah. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, tadi saya dapat dari Roh Kudus bilang, tolong sampaikan tentang pribadiku. Banyak orang mencari aku karena ingin supaya diberkati. Banyak orang mencari aku supaya pengen disembuhkan. Sehingga pada saat dia menemukan jawaban itu, pada saat dia menemukan kesembuhan itu yang daripada Tuhan, seberapa banyak mereka tidak setia, seberapa banyak mereka yang undur. Dulu yang pernah disembuhkan penyakit ini, sekarang tidak nongol. Jadi ini bicara apa saudara? Carilah sumber yang memberikan sumber kesembuhan. Carilah sumber yang memberikan sumber berkat. Yaitu siapa? Pribadi Yesus sendiri. Kalau kita menyukai, menyenangi pribadi Yesus sendiri, saya yakin percaya di dalam kehidupan kita tidak akan namanya tidak setia. Ya. Jadi banyak sekali kalau sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, terus kita pergi. Tidak kelihatan lagi. Ini saya lihat kebanyakan jemaat-jemaat baru. Yang lama sedikit sekali di sini. Ya, yang lama sedikit sekali. Ini ada yang lama sekali, namanya Maria Kurniawati. Diam-diam saya memerhatikan beliau ini generasi 4 tahun yang lalu, saudara. Sekarang masih setia. Ya, ini yang diinginkan Tuhan, kesetiaan. Bukan karena sudah menerima mujizat, kesembuhan, terus akhirnya lupa. Banyak saya lihat kesaksian ini itu terus sudah lama tidak muncul. Oh, saya diberkati 1, berapa M, tapi jarang muncul. Oh, saya diberkati kesembuhan, penyakit saya disembuhkan. Tapi kita tidak pernah setia lagi untuk mengikuti inju. Bukan berarti saya dapat memo dari Bu Ong Liling, tidak saudara ya, tidak. Bu Ong Liling itu orangnya, kalau Pak Moses bisa nyampaikan, bisa. Dia tidak akan ngasih, oh nanti firmannya gini-gini ya Pak. Gini enggak. Jadi bicaranya tentang hari ini Tuhan katakan kesetiaan. Kalau kita setia, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Ya. Kalau kita setia di dalam mengikuti apa yang telah kita ikutin, jangan setelah didoakan terus tahu-tahu hilang gitu ya. Jadi cuma pengen didoain. Jangan saudara ya, Tuhan itu mengasihi kita semua. Jadi kesetiaan itu penting. Mari kita lihat firman Tuhan pada saat ini tentang bagaimana Tuhan perlu dihormati, perlu disembah, perlu dipuji dan dimuliakan. Mari kita akan buka di dalam Yohanes pasal 8. Ini firman-Nya tentang pengajaran saudara ya. Jadi ada namanya kita merindukan nubuatan, penglihatan, jawaban Tuhan. Itu perlu, saudara. Tapi ada yang jauh lebih juga perlu, yaitu pengajaran di mana biar kita kuat menghadapi guncangan, menghadapi tantangan, menghadapi segala apa yang terjadi di dunia ini. Memang kedatangan Tuhan tidak lama, saudara. Ya, itu tidak bisa dibantahkan. Makanya terjadi namanya banjir, gempa bumi, perang, ya. Seperti kemarin Indonesia sedikit gejolak, terus kami suruh mendoakan, coret itu Jakarta, puji Tuhan sekarang sudah kondusif. Ya. Jadi intinya kalau kita menemukan sumber daripada sumber itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kita itu aman, tenang, nggak takut, nggak khawatir, nggak cemas. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 8, ayat 21 sampai 29.
Iya. Terima kasih co-host yang setia. Oke. Nah, ini kelihatan besar enak ini ya. Saya akan bacakan judulnya Yesus bukan dari dunia ini. Sorry. Itu nanti ya ke situ, tapi kita mulai dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 29 ya. Tapi kita mulai ayat 12 ya. Ini judulnya Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku atau Yesus, ini perkataan Yesus ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir. Kegelapan dunia ini tidak akan menggelapkan kita. Kecuali kalau kita tidak mengikuti Yesus, ya lawannya bukan terang, tapi gelap. Barang siapa mengikut aku, ia. Ayat ini katakan apa? Barang siapa mengikut aku, akulah terang. Barang siapa mengikut aku, ini ketutup ya ayatnya. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kita mengucap syukur sama Tuhan kalau pada saat ini kita kumpul. Berarti kita ini milik Kristus, milik Tuhan. Bisa enggak kita nyabang, Pak Pendeta? Tergantung. Karena ada anak Tuhan, orang yang percaya Yesus, hatinya itu masih nyabang. Nggak tahu, puji Tuhan di sini nggak ada ya. Tapi saya pernah menjumpai beberapa orang, hatinya itu masih nyabang bukan kepada Yesus. Seumpama Yesus tidak menjawab doa dia, seumpama Yesus tidak menjawab masalah dia. Terus kadang-kadang tetangga memberikan masukan, itu loh ada orang pandai, pinter, yang bisa memberikan kamu kekayaan, yang bisa kamu memberikan kamu kesembuhan, datanglah kepada dia. Nah, di sini kadang-kadang kita, kalau tidak dewasa rohani kita, kalau pengajaran iman kita tidak kuat, kita bisa melenceng, saudara. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Kita bukan hidup di surga. Bisa melenceng, bisa. Apalagi dalam tekanan ekonomi. Hutang semakin banyak. Gali lubang, tutup lubang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, di dalam kita berdoa dengan Tuhan, bisa. Makanya ada firman Tuhan katakan, biji itu jatuh di batu, dia tidak akan bisa tumbuh. Jatuh di semak-semak duri, dengan dihimpit oleh kekayaan duniawi, dia tidak bisa bertumbuh kuat. Akhirnya apa? Mati. Tapi kalau biji itu jatuh di tanah yang lembek, lemah, subur, tancap ke tanah yang dalam, waktu dia berbuah, meninggi, dia menghasilkan buah banyak. Kalau biji itu jatuhnya di jalan, ditutul, dimakan oleh burung, hilang. Jadi untuk mengikut Yesus, kita harus tahu siapa itu pribadi Yesus. Kalau enggak, ya seperti tadi biji itu tadi.
gampang, mudah, imannya lemah, mundur, ya udah, karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Ya udah, karena Yesus tidak menyembuhkan saya. Yaitu tetangga bilang gitu. Akhirnya dialah ke sana, ke tempat paranormal, tempat orang pintar, supaya dapat kekayaan. Bisa enggak memberi? Bisa. Tapi dia sendiri tidak mau. Kebanyakan kan mereka-mereka kan enggak kaya semua. Kalau memang kaya, ngapain harus nyuruh orang lain minta kekayaan ke kuasa kegelapan? Ujung-ujungnya saudara apa? Dapat kekayaan tapi sebentar sifatnya. Bahkan ada sifatnya perjanjian, ada ikatan. Kalau kita tidak hati-hati, bisa terjerumus dan kehilangan kehidupan kekal yang sudah dijaminkan oleh Tuhan. Jadi hati-hati. Makanya penting sekali pertumbuhan iman kita. Siapa itu Yesus? Kalau kita tidak ngerti siapa itu pribadi Yesus, repot saudara ya. Mengapa Tuhan tidak menjawab? Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Kadang-kadang ada waktu yang dimana perlu dijawab, ada waktu nunggu, ada waktu di mana langsung dijawab. Setiap doa kita membutuhkan waktu. Pasti Tuhan itu mencobai kita tidak melampaui kekuatan kita, saudara. Wah, ini sudah waktu bayar di bank. Kalau saya nggak dapat uang ini gimana Tuhan? Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saya yakin, percaya Tuhan tuh maha tahu. Dia tahu kemampuan saudara, dia tahu keberadaan saudara. Dia akan menjawab tepat pada waktunya dan engkau tidak akan dipermalukan. Dan itu sering terjadi, ada kesaksian yang kemarin siapa itu yang anaknya disekolahkan sampai ini dan itu. Nggak tahu ini dia hadir apa enggak. Kalau kita imannya kuat, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau sudah dijawab Tuhan, ya tetap setia, saudara. Jangan, wadah masalahnya sudah selesai, ya sudah. Saya tidak usah ngikutin bohong liling. Nanti berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, baru muncul lagi. Ada yang model gitu, saudara. Itu namanya imannya seperti kapal selam, tahu ya? Turun naik, ambles muncul. Lah Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Kita tetap setia. Puji Tuhan di sini banyak yang setia, saudara ya. Tadi kan memberikan kesaksian kayak Bu ini, Santo ini ya orang lama ini, orang Malaysia. Shalom Malaysia. Dia setia dia. Bu Yuliwan ya setia. Kalau untuk Bu Febel, untuk Bu Kris Mampo, nggak usah dihitung saudara karena dia hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sekali setia setia saudara. Tapi yang ibu-ibu ini loh kayak tadi saya sebut Pak Naryo lah itu ya juga orang setia itu saudara. Pak Sabto Wibowo. Karena kesetiaan beliau akhirnya dipercaya sekarang nyampaikan firman saudara. Kemarin ketemu di pernikahan cucunya Bu Febe saya. Banyak di sini yang lama-lama setia. Ya, tapi saya harap tetap setia. Amin. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Zoom ini. Ya, seperti Bulis Jakarta. Banyak sini. Bu Natalia juga yang dari Kediri. Diam-diam ini saya perhatikan semua sudah saya catat dan saya bukan catat tok, saya doakan mereka-mereka. Mereka dan banyak yang baru-baru saya percaya. Tuhan katakan judulnya firman Tuhan, tetaplah setia anakku. Pada saat kau setia,
apapun yang kau alami, apapun problem yang kau hadapi, Tuhan sanggup menjawab. Dan grup Lampung ini juga setia. Ini 2 tahun yang lalu grup Lampung ini. Ini termasuk ya agak baru tapi nggak baru. Sekarang udah udah agak lama. Ya, jadi mari kita tetap mengasihi Tuhan. Saya akan lanjutkan lagi ya. Ayat ke-13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Nah ini kan megel ya. Ya, ini orang-orang Farisi ini orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Orang yang tidak bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi yang masih mengikuti kepercayaan lama, dia tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau yang mengampuni segala dosa seluruh dunia. Lah ini repot, ya. Akhirnya dia nanti ada ayat nanti selanjutnya dia akan terima konsekuensinya, saudara, ya. Dia tidak mengakui Tuhan. Ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri. Nah ini Yesus ngomong ya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Jadi Yesus ngomong, biarpun aku bersaksi tentang diriku bahwa aku ini juru selamat. Aku ini terang dunia. Berarti kalau Yesus sendiri mengatakan terang dunia, tidak ada terang yang lain, saudara. Makanya ikutlah Yesus. Berarti yang lain gelap, saudara. Biarpun dia seorang pemimpin, nabi, atau apapun. Karena kan banyak nabi palsu bermunculan. Hati-hati, saudara. Ya. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus Kristus Tuhan tahu kemana dia datang. Dia itu dari surga, saudara. Jangan lupa loh ya, Yesus di bumi hanya 33,5 tahun. Tidak lama. Sejak dalam kandungan, dari Maria, lahir, ya kan? Umur 30, pelayanan, 3,5 tahun dia pelayanan, setelah itu naik ke surga. Dan dia sendiri, asalnya dari surga. Ya. Mengapa saya katakan dia sendiri asalnya dari surga? Karena dia sendiri adalah Allah atau Bapa sendiri yang menginkarnasikan dirinya sebagai putra, yaitu anak yang disebut Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita harus ngerti. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jadi orang yang tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, dan tidak mengaku Yesus, dia tetap tidak akan percaya bahwa Yesus itu dari surga. Tapi kalau kita yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sudah dibaptis, kalau di Katolik dipercik ya, semuanya sama. Ya, saya tidak akan berdebat masalah ini. Yang penting saudara percaya Yesus, menerima Yesus, Yesus masuk dalam hatimu, Roh Kudus ada dalam dirimu, dibaptis, selamat, saudara. Jaminan selamat. Loh Pak, dia kan belum dibaptis. Biarpun ada kadang-kadang yang emergensi belum dibaptis, kalau itu kehendak daripada Tuhan selamat. Contohnya siapa? Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus belum sempat dibaptis, saudara, tapi mati. Akhirnya Yesus ngomong, engkau akan bersamaku di Virgos, di tempat perhentian sementara sebelum ke surga. Karena kalau ke surga dalam pengajaran itu di dalam Wahyu, kitab Wahyu mengatakan setelah 1.000 tahun masa damai, disitulah baru iblis dicampakkan ke api lautan api neraka bersama pengikut-pengikutnya, baru kita masuk ke surga setelah dalam pengadilan Allah. Nanti ada pengajaran seperti itu.
Jadi dosa-dosa kita nanti dibeleceti di situ kan. Kita kan bingung, wah dosa saya banyak dari baik. Tapi karena saya sudah menerima Yesus, makanya Yesus sebagai pembela, pengacara bagi kita. Supaya kita dibela oleh Tuhan karena Yesus sendiri yang telah menderita, telah menanggung dosa kita di kayu salib, makanya kita selamat. Tapi bahayanya yang di pengadilan, yang diadili ganti dosanya, kalau dia tidak menerima Yesus, nggak ada yang bela, saudara. Kemana? Ya udah ada tempatnya, yaitu hukuman kekal. Ya, dari sini ayat 15 ya saya bacakan ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Jadi waktu Yesus hidup di dunia tidak akan menghakimi. Tetapi setelah dia sekarang di surga, dia juga akan menjadi hakim di dalam kehidupan kita. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Loh, Yesus sendiri ngomong dengan jelas loh. Kalaupun suatu saat aku akan menghakimi kamu, penghakimanku benar. Bagi mereka yang mengenal Yesus, bagi mereka percaya Yesus, bagi mereka yang sudah sekarang dibaptis oleh Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan, dia akan dibela Yesus dan Yesus sebagai hakim. Dia akan ngomong, oh ini anakku, oh ini bukan. Jadi ayat ini gak jelas, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Sebab aku tidak seorang diri. Ya, maksudnya apa, saudara? Yesus dan Allah yang punya surga, Bapa yang punya surga, dia tidak sendirian, dia bersama Yesus di sana. Terus saudara akan tanya, nah fungsi Roh Kudus bagaimana Pak Pendeta? Fungsi Roh Kudus adalah penolong penghibur yang memberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita masing-masing supaya banyak orang percaya sama Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Makanya ada karunia penglihatan, karunia nubuatan, nah, seperti bohong liling. Itu nubuatan dan penglihatan. Dia memejamkan mata, terus bahasa roh, bla 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 bla, sekarang bla 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 bla. Terus singkat cerita, di situ mungkin disingkapkan kayak layar lebar gitu, layar biskop. Saudara kan dulu masa kecil bisa ya, atau sekarang ya yang sering nonton film, itu ada layarnya seret. Wow, ini si A sedang ini nanti hati-hati ini Tuhan bilang gini lah, itu namanya karunia penglihatan ya, biar saudara tahu. Ada namanya karunia nasihati, ada namanya karunia kesembuhan, orang bisa menyembuhkan, karunia untuk mengusir setan, karunia bahasa roh, banyak karunia saudara. Boleh enggak kita minta? Boleh, asal digunakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan ya. Kalau untuk gagahan nanti diambil lagi sama Tuhan. Jadi untuk pekerjaan Tuhan, untuk melebarkan kerajaan Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa, itu Tuhan kasih. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, biarpun saudara minta sambil puasa, sambil ini dan itu, tidak akan dikasih. Suatu contoh misalnya, waktu Petrus menyembuhkan, waktu Paulus menyembuhkan, terus di belakang ada dukun yang baru bertobat kan tuh, namanya Simon. Tolong, Tuhan, bisakah aku memiliki karunia kesembuhan yang dipunyai Petrus? Dengan bayangannya orang aja bisa rebah, bisa disembuhkan. Akhirnya Petrus berpaling, waktu itu juga Paulus berpaling. Dia ngomong, butalah matamu karena engkau tidak tahu apa yang kamu minta. Karena itu datangnya dari Tuhan, aku tidak akan bisa memberi.
Akhirnya buta, saudara. Ada kejadian, saudara, kalau membaca dari perjanjian baru, wah, luar biasa. Waktu Petrus itu juga bilang gitu, kalau kamu minta, kamu bisa mati dengan apa yang kamu minta. Dia takut akhirnya, karena mau ini dibayar dengan uang. Memang karunia bisa dibeli, nggak bisa, saudara, ya. Kalau kita minta dengan tulus, tujuan untuk melayani, Tuhan pasti kasih, ya. Supaya tidak ada yang menyombongkan diri, siapapun mereka, termasuk saya juga. Loh, kalau saya pilih-pilih, saya pilih kalau karunia seperti bohong lilin. Tapi kan nggak bisa, loh. Jadi ngurusi setan ya terus. Ngusiri setan, ya. Pengen yang nggak ngusirin gitu loh. Tapi kan nggak bisa. Itu pemberian Tuhan. Dan itu harus kita terima, kita rawat, kita jaga dengan baik. Karena semua dari Tuhan untuk Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Karena ada ayatnya di Roma itu. Jadi karunia bisa kita miliki apapun yang kita minta. Tapi tujuannya harus jelas untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Oke, lanjut. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa ayat 18, ya. Itu nggak keliru ya, ayat itu. Sorry. Ya, ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Jadi kalau dua ada alat bukti itu sah di dalam pengadilan, ya. Sama ya, terjadi pencurian, pembunuhan. Tapi kalau dua alat bukti ini ketemu dan itu membuktikan orang itu membunuh, jadi saudara masuk penjara, diadilin, ya. Lah ini Yesus dan Bapa itu bersaksi dan kesaksiannya itu sama dan itu dianggap sah. Yesus dan Bapa, ada ayat yang lain mengatakan aku dan Bapa satu. Berarti Yesus itu juga Bapa, Bapa itu juga Yesus. Kok bisa Pak Musuh? Makanya sering baca Alkitab, saudara. Makanya ada namanya Tritunggal. 1-3-3-1. Tetapi dalam fungsinya, dalam pekerjaannya, itu beda. Kalau Bapak, kerjanya apa, saudara? Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yaitu Allah. Yang disebut Allah. Bapak itu Allah, saudara, ya. Kalau Yesus, apa pekerjaannya? Dia menyelamatkan umat manusia di bumi yang penuh dengan dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa. Tanpa Yesus menyelamatkan umat manusia di bumi, kita tidak akan pernah bisa berhubungan dengan Allah. Nggak bisa. Karena apa? Manusia sudah berdosa sejak Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan disitulah tidak ada jaminan kita untuk diselamatkan. Karena Allah masih mengasihi manusia, makanya waktu dia berdosa manusia, hai Adam, di mana engkau? Adam tahu ada jejak kaki Allah. Dia takut, sembunyi, saudara. Kenapa? Makanya salah satu daripada dosa itu ketakutan, kekhawatiran. Makanya ada firman Tuhan, Kak, mengatakan, kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, berarti engkau tidak sempurna dalam kasih. Makanya kalau kita menghadapi keadaan dunia ini, apapun, tenang, saudara. Karena ada ayat mengatakan kok, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Itu kan nyanyiannya seperti itu. Sebenarnya itu nyanyian diambil dari Mazmur 62 ayat 2. Daripadanya lah
pertolonganku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lama. Bukan sebentar loh, selama-lamanya enggak goyah, saudara. Makanya kalau kemarin ada kejadian ini, aku tenang, saudara. Loh, tempat saya parah, saudara. Saya kecepet di antara orang demo, saudara. Di tengah-tengah, saudara. Waktu mau jemput istri saya habis latihan WL. Besoknya dia mau minggu mau WL. Sabtunya terjadi penjarahan bakar-bakaran. Tapi hati saya tenang. Paling kalau umpama nanti kesasar, bawa pentung, bawa senjata, mbak, ya sudah saya serahkan sama Tuhan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, tidak mungkin bisa. Disitulah kadang-kadang kita diuji. Kecepet di tengah-tengah, mau mundur sini sepeda motor anak-anak muda banyak, depan sudah di stop. Tuhan gimana? Diem aja, bahasa roh. Ya udah, bahasa roh. Puji Tuhan saya pakai helm. Lah kalau saya buka helmnya, kelihatan putih, mata sipit. Bablas saudara ini. Tuhan ini punya hikmat tuh. Di balik semua kejadian itu. Saya tenang, dibakar-bakar ya. Dilempari batu dan sebagainya. Saya ingat ayat itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi ada ayat yang mengatakan yang lain. Di mana ketakutanmu, di mana kekhawatiranmu, justru itu akan menghampiri engkau. Di Ayub, saudara buka baca. Makanya jangan hidup itu jangan sampai ada sedikit berarti manusia tidak boleh khawatir. Siapa bilang tidak boleh khawatir. Tetapi kalau kekhawatiran itu terlalu dilebihkan, ketakutan itu terlalu dilebih-lebihkan, ya itu akan menghampiri kita, saudara. Kalau tidak percaya, saudara boleh lakukan aja. Itu firman Tuhan loh, saudara. Makanya ada katakan kalau orang khawatir takut, hilanglah kekuatanmu. Jantung ini rasanya kadang duk 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 kan gitu. Saya sering mengalami peperangan model seperti ini, tekanan imitasi, roh yang mengimitasi, menekan saya. Bagaimana cara untuk melepaskannya? Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Allah. Itu aja. Dalam nama Yesus, segala kekhawatiran, kegelisahan, kekosongan, pergi dalam nama Yesus. Keluar dia. Kalau di dalam, saya dikasih penglihatan, kalau puji Tuhan, kalau seperti Bang Ling enak dikasih penglihatan. Saya kalau dikasih penglihatan, malu waktu doa pengusiran rumah angker, saudara. Setelah itu yang tidak dapat. Tidak seperti itu, beda. Jadi dikasih ini ya sudah pergi, ya akan pergi. Karena waktu kita ngomong dalam nama Yesus tuh yang keluar dalam diri kita apa? Api Roh Kudus, api Allah, api Yesus. Jadi kegelapan itu langsung pergi. Makanya ada firman Tuhan katakan roh kita, Roh Kudus yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Termasuk Niroro Kidul, Joliut, apa-apa, ya, wewe gombel, nyibrorong, apapun dia akan tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Makanya tidak usah takut dan khawatir. Mengapa Daud kuat? Mengapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus. Sayang zaman dulu perjanjian lama itu Roh Kudus itu hanya hinggap, saudara. Lah kita itu anugerah Tuhan luar biasa, bukan hinggap, ada masuk di dalam hati kita. Ada apa ayatnya? Ada. Mari kita lihat dalam Yeskiel 36. Tolong host pindahkan sebentar. Yeskiel 36. Bentar ya. Yeskiel 36.
Nah, udah. Oke. YSGL 3626. 26. 3626. Ya, 3626. Oke, bisa di ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan apa saudara? Roh yang baru di dalam batinmu. Kita sebenarnya sudah punya roh. Tapi Tuhan akan memberikan roh yang baru. Hati yang baru, yaitu hati siapa? Roh Kudus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang ayat 27 ini mantap. Ini rohnya huruf besar, saudara. Rohku, ku itu ya huruf besar. Ini kuku Allah, saudara. Rohku, roh Allah, roh kudus. Akan ku berikan diam di dalam apa? Batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ketetapan Allah, ketetapan firman-Nya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku atau peraturan firman Allah dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi pada saat Roh Kudus sudah dalam diri kita, waktu kita percaya mengenal Yesus Kristus Tuhan, Allah akan menjadi Bapa kita. Allah pencipta langit dan bumi akan menjadi milik kita. Makanya disebut kita itu anak-anak kesayangan Tuhan. Anak yang dicangkokkan. Sebenarnya anak kesayangan Tuhan itu bangsa Israel. Karena dia memberontak, tidak percaya sama Tuhan Yesus lagi. Kasihan. Akhirnya kita yang menerima menjadi anak angkatnya, saudara. Ahli waris kerajaan surga. Juga menerima ahli waris Bapak Abraham. Makanya disebut anak-anak rohani. Anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Kalau orang yang belum mengenal Yesus, belum bisa disebut anak Allah. Makanya kita tidak boleh takut dan khawatir apapun. Apa yang dikatakan Bu Ong Liling tadi nubuatnya bagus. Memang saya itu punya mimpi besar. Untuk meraih mimpi besar ini memang perlu pengorbanan, perjuangan, tidak gampang. Tapi saya harus melangkah ke sana. Mau tidak mau untuk menggenapi mimpi ini. Jadi Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk mengetahui siapa sih Yesus Kristus. Jangan Yesus Kristus itu sebatas bahwa dia sanggup melakukan segala perkara, menolong kita, menyembuhkan kita. Enggak, saudara. Dia itu betul-betul Allah yang luar biasa. Makanya dia dikatakan Yesus dan Bapa itu satu. Aku dan Bapa itu satu. Yesus kan ngomong itu di Yohanes. Makanya ada yang mengatakan Allahmu kan tiga. Siapa bilang? Enggak, satu. Allah itu Esa. Ada ayatnya di dalam perjanjian lama maupun baru. Allah itu Esa satu. Cuma dia mempunyai tugas fungsi berbeda dari kesatuan ini. Ya, bisa membedakan ya. Saya mau tanya, kalau bulan itu ada waktu malam kok bisa bersinar terang, apakah itu terangnya daripada bulan? Saya mau tanya. Kan enggak. Nek menurut ilmu geografi ya, bulan bisa terang itu karena ada pantulan dari cahaya siapa? Matahari. Dia bisa menyinari kegelapan. Sedangkan kalau matahari siang menyinari siang hari. Kalau malam
bulan menyinari malam hari. Tapi unsurnya tetap satu. Jadi Allah ini Esa. Bisa pahami ya? Yesus datang ke dunia ini. Kalau Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, saya yakin percaya tidak ada satupun yang bisa tahan. Bisa-bisa mati. Masih ingat waktu Musa ketemu Allah di Gunung Sinai. Waktu itu bangsa Israel suruh puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum, hanya untuk berjumpa dengan Allah. Dia harus benar-benar kudus. Saudara. Waktu itu, ya dia jalankan. Kalau enggak, masalah saudara. Bisa mati saudara. Tapi kalau zaman sekarang kan, enggak seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah ada perantara namanya Yesus. Ini ceritanya, ini saya akan kupas ya, saudara, kita bisa paham siapa itu Yesus sih. Allah waktu ketemu dengan manusia, umat Israel, itu petir, guntur, suara Allah bagaikan guntur, bagaikan petir. Sampai umatnya itu enggak tahan, saudara. Tolong Musa, jangan Allah bicara dengan saya. Nanti saya mati. Lebih baik engkau Musa, aku akan taat kepadamu. Sampai segitunya. Tapi mengapa Musa kok bisa tahan mendengar suara Allah? Karena hidupnya dia bergaul dengan Allah. Dari hari ke hari. Kalau bangsa Israel kan enggak. Kadang bergaul dengan manusia, ya tak? Kadang bergaul dengan tetangga, kanan kiri. Tapi Musa ini selalu, makanya disebut sahabat Allah. Makanya Musa waktu, aku tidak ingin berjalan memimpin umatku kalau engkau tidak menyertai aku. Karena Musa sadar kalau Allah tidak menyertai dia tidak sanggup memimpin bangsa Israel yang 2 juta itu. Tidak akan bisa, saudara. Bahkan sempat dia pengennya pulang aja, Tuhan aku pulang. Bangsa ini tegar tengkuk, bebal, bandel, angel aturane. Kan kadang-kadang tanpa disadari kita kadang-kadang seperti itu juga kan. Kalau sudah diberkati, disembuhkan oleh Tuhan, suwi gak muncul. Enggak neng masalah baru muncul di Zoom. Itu sama dengan kayak bangsa Israel itu. Mana ditegur Tuhan, diajar diselentik Tuhan. Oh, Tuhan ampuni. Oh, Tuhan ampuni. Balik lagi. Jadi kayak tadi saya bilang kapal selam, ya tenggelam, naik, tenggelam, naik. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara ya. Jadi supaya manusia itu bisa berjumpa dengan Allah, supaya tidak mati, Yesuslah jadi perantara. Yesus yang sebagai Allah rela turun ke bumi sebagai manusia. Bahkan waktu dia dikandung, bukan dikandung dari janin atau dari sel telurnya Maria loh saudara, tidak ada hubungan itu saudara. Tahu-tahu dia ambil gitu. Tapi dalamnya apa saudara? Roh Kudus. Saudara bisa baca itu. Jadi Roh Kudus pun berperan di situ. Jadi tiga-tiganya ini berperan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Penciptaan alam semesta kalau saudara lihat, kita itu Roh Kudus sama Allah. Yesus waktu itu belum berperan. Tapi dia berperan di dalam diri apa? Firman. Di Yohanes 1, pasal 1 ya. Firman itu menjadi manusia. Manusia siapa? Yesus. Bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman. Saudara bisa buka ya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Terus ayat 8. Sorry, ayat 14. 1 ayat 14. Ya. Firman itu adalah Allah. Terus ayat 14 ini katakan apa? Firman itu telah menjadi apa, saudara? Manusia. Dan diam di antara kita. Jadi firman itu jadi manusia, diam di antara kita, ya, kita ini loh. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Siapa itu? Yesus. Yang pernah dimuliakan di gunung, ya, di sebelah Musa, sebelah Elia, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya itu maksudnya Bapa, sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah tadi, yang disebut firman tadi, ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia. Jadi kalau kita diselamatkan itu karena kasih karunia, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita. Kita tidak sanggup, saudara. Sebaik apapun perbuatan manusia. Taruh aja Saulin, ya. Yang di biara, yang di daerah terpencil di pegunungan, tempat sepi, tapa. Mungkin saudara berkata, wah itu orang suci. Tapi jangan lupa, orang suci pun, kalau dia lahir di dunia, dia sudah ada namanya benih dosa. Dari siapa? Adam Hawa. Jadi orang Saul ini keturunan Adam Hawa, bukan keturunan yang lain. Biarpun orang mengatakan dia suci karena apa? Untuk ada binatangnya tidak berani bunuh, saudara. Ada kecoa, oh tidak boleh dibunuh. Ada ular, tidak boleh. Karena dia orang suci. Tapi apa dia benar-benar suci? Dia tetap orang berdosa. Dosa apa? Dosa Adam Hawa. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Pasal 6:23. Upah dosa maut. Jadi kalau upah dosa maut, yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus Tuhan. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ayat itu mengatakan dengan jelas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya dia tadi disebut, dia itu terang dunia. Kalau iblis itu terang kegelapan. Dunia kegelapan. Kalau Yesus itu dunia terang. Nah, makanya kita pilih yang terang, saudara ya. Karena kalau gelap itu, contohnya kalau lampu mati loh, saudara. Kalau saudara jalan ke Baduk-Baduk enggak? Iya, saya cari HP, saudara. Ya, toh? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah tadi yang saya sebut, kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Makanya saya katakan tadi dari awal, Yesus adalah terang dunia. Makanya carilah terang itu. Jangan cari di kuburan, saudara tidak akan ketemu. Saudara tidak akan ketemu Yesus di kuburan. Di gua-gua tidak ketemu. Ya, apalagi di tempat peramal, ahli nujum. Terus di mana? Ilmu perbintangan. Ini anak-anak muda yang suka main bintang-bintang itu, tolong jangan ya. Nanti kita akan terseret ke sana. Atau kaset-kaset musik yang berbau kekerasan atau berbau sifatnya pembunuhan atau bunuh diri. Loh ada loh. Musik yang dirasuki oleh kuasa kegelapan, akhirnya anak ini mengadakan pesta perayaan musik. Pesta apa? Mengakhiri hidup. Biasanya itu dilakukan pada saat hari raya inilah, Pak Saudara.
oli apa itu? Yang biasanya pakaian ini pink-pink semua itu lah. Hari raya apa setiap tahun sekali di Februari Val- itu. Oh, Valentine. Ah, hati-hati saudara. Itu bukan dari firman Tuhan loh ya. Ya, Valentine itu bukan firman Tuhan, itu dari dunia lain. Maaf, nek orang yang masih muda. Ya itu yang megelnya itu kalau di kota-kota besar. Kalau engkau cinta aku, gitu, tunjukkanlah kesetiaanmu. Ini kan rayuan gombal anak laki-laki, saudara. Akhirnya apa? Pulang, hilang kegadisannya. Banyak kejadian di kota-kota besar. Ini bahaya. Ini iblis semua, saudara. Iblis yang merasuki kehidupan anak-anak muda. Di narkoba, lesbian, ya dah, di homo, macam-macam di situ. Makanya di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus mengasihi orang berdosa dan ingin menyelamatkan kita semua. Jadi kalau kita punya anak, cucu, mantu, kita selalu harus mendoakan anak-anak kita, saudara. Serius. Kalau enggak, kita diselamatkan, cucu anak kita enggak diselamatkan. Kasihan. Makanya setiap hari saya doa untuk anak cucu saya, masa depan anak cucu, mantu, besan, semuanya saya doakan. Karena apa? Keselamatan enggak borongan, saudara. Satu-satu. Jadi enggak otomatis kalau anaknya pendeta, anaknya pasti dia akan selamat. Belum tentu. Tapi kalau dia mengenal Yesus, mengenal Tuhan, dia akan selamat. Tapi kalau enggak, kita harus terus doakan. Ya, apalagi kalau kita punya anak atau punya cucu, punya mantu, punya ini dan sebagainya, terus dia tidak mengenal Yesus. Kasihan, saudara. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah terang dunia itu. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Makanya dalam kehidupan kita sebelum Yesus datang ke dunia ini, aku nggak nyalakannya. Saya sendiri ya juga perlu diberkati Tuhan. Saya sendiri perlu keadaan sehat, walafiat, ya toh, umur panjang, masalah selesai dan sebagainya. Harapan kita seperti itu. Tapi kalau itu tujuan kita, kita kasihan, saudara. Pada tujuan kita adalah apa? Yesus biarlah melekat di hati kita, atau sebaliknya Yesus menyatu di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Sehingga kalau ada apa-apa, roh yang disebut Roh Kudus yang di dalam diri kita akan berbisik kepada kita. Kamu sudah lama tidak Zoom, ayo Zoom. Kamu yang sudah diberkati, kok lama tidak hadir, ayo hadir. Saya tahu saudara mempunyai kesibukan masing-masing, karena gerejanya kan beda semua ini ya. Tapi kalau malam, ada Rebo, Selasa, Selasa jelas sedikit, saudara. Saya lihat Selasa cuma 8, 6 kalau di Zoom ya, karena semuanya ke Miswan ya. Tapi kalau Rebo, Kamis, Sabtu, apalagi sekarang ada Kamis siang, ikutilah arahan Tuhan. Wah, ini belum dijawab Tuhan, ya tetap setia. Saya ini ya juga belum dijawab Tuhan. Ya ada yang sudah dijawab, puji Tuhan, tapi ada yang belum. Ya tetap setia. Kesetiaan itu akan dilihat, akan dinilai oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri, bukan manusia. Ya, dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa menguatkan kita bahwa sekali lagi kesimpulannya, Yesus adalah terang dunia. Datanglah kepada terang itu. Jangan datang kepada kegelapan. Kalau kita datang kepada kegelapan dunia ini, itu
Pemimpinnya adalah kerajaan dunia kegelapan. Siapa? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Iblis. Tapi kalau terang dunia, siapa itu? Yesus. Yesuslah terang dunia. Datanglah kepada terang. Kita tidak akan pernah tersandung, terjatuh. Biarlah firman yang singkat ini akan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu melekat dalam hati pikiran kami, bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain di dunia ini, bahwa Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan kami. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah yang memiliki surga dalam hidup kami. Dan aku percaya, Engkau sumber dari segala kehidupan, sumber dari segala berkat itu sendiri. Biarlah waktu saya mencari Engkau, mendekat, melekat dengan Engkau, secara otomatis sebelum kami minta, Engkau akan memberikan sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Pujilah nama-Mu, mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita, diberkati usaha kita, pertokoan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, umur panjang dan kesehatan kita. Dan juga diberkatilah setiap apa yang dikerjakan, dan Tuhan selalu buat kami berhasil. Kami akan menjadi kepala bukan ekor, kami akan naik bukan turun, itu janji dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan berkat ini hanya kami bisa terima hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ong Liling, kami serahkan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stephen Moses yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya, jelas, tegas ya. Dan biarlah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengetahui pribadi Yesus, kita mau lebih sungguh-sungguh melekat kepada Dia, karena Dialah sumber terang dari segala terang yang ada dalam dunia ini. Dan kalau kita melekat kepada sumbernya, kita pun jadi terang, jadi anak-anak terang. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya, doanya, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, biarlah kita semua semakin hari semakin rajin mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan habis didoain langsung leave, udah dapat pesan Tuhan langsung keluar ya, toh tadi disinggung tadi yang sudah dapat berkat Tuhan ya, udah jalan-jalan nggak tahu kemana, nanti kalau udah kepepet lagi masuk lagi, gitulah biasanya gitu ya. Tapi mari saya ajak Anda semakin melekat sama Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, supaya apa? Supaya kita semakin kuat, semakin gagah perkasa, dan kita tidak mudah tergoyahkan ya. Dan terlebih lagi kita nggak mudah terpeleset ya. Karena kalau udah kepleset jatuh itu sakit, saudara. Saya aja yang kepleset jatuh sakit kok ya, sampai hari ini masih belum pulih itu secara jasmani, apalagi kepleset yang lain-lainnya. Aduh, susah sekali nanti bangunnya ya. Firman Tuhan luar biasa mengajarkan kepada kita semua. Ya. Saya undang Ibu Gembala Febon ini ada di tempat. Tutup kamera. Oh, ini baru ada. Baru buka. Oke. Mungkin ada di antara Bapak Ibu. Oh. Ya. Saya undang Ibu Gembala Febon ini juga berdoa buat firman Tuhan, buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, buat kita semua. Silakan Ibu Haleluya, Gembala. puji Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau telah membukakan rahasia firman-Mu. Itu adalah kebenaran. Oh Tuhan, tidak ada satupun manusia yang memiliki kebenaran, hanya Engkau, Bapak. Sebabnya Tuhan, apa yang kami dengar pada malam hari ini akan mengajar kepada kami. Semakin kami memahami firman Tuhan, untuk membawa kami semakin setia kepada Tuhan. Tidak seperti kapal selam. Oh Tuhan, sebentar tenggelam, sebentar muncul lagi. Oh Tuhan, kami mau setia kepadamu sampai langkah yang terakhir. Tuhan, mampukan kami masing-masing setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bukan saja kami menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tujuan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Itulah sebabnya Tuhan tuntun kami, berikan kami dan tambahkan kami hikmat, akal budi, bijaksana, penguasaan diri, pengendalian pikiran. Oh Tuhan, haleluya. Supaya kami boleh benar-benar semakin setia membawa hidup dan hati kami kepada Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses yang sudah Tuhan percayakan untuk menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai beliau Tuhan dalam pelayanan penggembalaan di kota Kediri dan sekitarnya. Jemaat yang dilayani maka menjadi jemaat yang makin setia kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga. Oh Tuhan, bersama ibu dan juga anak-anak dan cucu mantu semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib, apapun pergumulan hamba-Mu, mendapatkan jawaban, mendapatkan pertolongan, jalan terbuka bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, dengan kesetiaannya, walaupun kondisi kesehatannya kadangkala terganggu, tapi hamba-Mu tidak pernah berubah. Tetap berjalan terus, ibadah ini tidak pernah berhenti. Tuhan, tolong hamba-Mu, berikan hamba-Mu ekstra kekuatan, kesehatan, serta lengkapi dengan karunia ilahi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami jemaat yang dilayani boleh makin setia, mendukung dalam doa, mendukung dalam dana, mendukung juga dalam Tuhan waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang bisa kami lakukan. Karena kami tahu, kami sadar apa yang kami punya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak berhak untuk Tuhan menguasai, Tuhan monopoli, Tuhan, tetapi kami boleh berbagi apapun yang bisa kami lakukan dengan tulus dan ikhlas demi pelayanan pekerjaan Tuhan, agar lancar terus Tuhan, sehingga hamba-Mu dibuat giat dan semangat melayani pekerjaan Tuhan. Mengingat 1 minggu pelayanan hamba-Mu penuh full Tuhan, tidak ada kesempatan untuk haleluya berjalan-jalan kemana-mana, tetapi hamba-Mu boleh fokus melayani pekerjaan Tuhan. Itu suatu pengabdian dan pengorbanan yang tidak ada taranya di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau telah memperhitungkan semua pelayanan hamba-Mu. Tuhan, jerih lelah hamba-Mu, karena sebentar hari lagi hamba-Mu akan mengadakan jadwal baksos. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berbagi sembako ataupun dana dan lain sebagainya. Tuhan, lengkapi mereka, diberkati dengan kasih karunia Bapa. Terima kasih melalui usaha pekerjaan mereka masing-masing mendapatkan kelimpahan berkat, karena kami percaya apa yang mereka tabur mereka akan menuai. Apa yang mereka lakukan mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bapak. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan boleh setia sampai hari ini mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam PD Grace Ministry. Tuhan, Engkau tolong berkati pelayanan di onset, Tuhan, di Hotel Meshwan, Tuhan, juga pelayanan di Menara Doa. Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu senantiasa, haleluya,
urapi dan tambah-tambahkan hikmat, akal budi dan bijaksana. Terima kasih kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Berkati anak cucu mantunya. Berkati Tuhan, haleluya, pelayanan hamba-Mu di kota-kota Surabaya dan sekitarnya sampai menjangkau di luar kota. Tuhan, izinkan satu saat nanti Tuhan bukakan pintu berkat-Mu, pintu rahmat-Mu untuk menjangkau sampai luar negeri, bahkan sampai pada bangsa-bangsa. Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Justru melalui Zoom PD Grace Ministry ini, oh Tuhan izinkan ada, maka banyak menampung jiwa-jiwa. Baik mereka yang sudah undur Tuhan, kalau Tuhan berkenan maka kiranya mereka akan kembali bersama-sama kami. Yang ada semakin setia kepada Tuhan. Tidak hanya kalau butuh, tetapi mereka beribadah butuh atau tidak. Tak mau Tuhan, biarlah kami boleh membawa hidup dan hati kami setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati, oh Tuhan, saudara kami Julius Tuhan. Haleluya, berkati Julius dengan Tuhan pelayanannya, pengabdiannya. Oh Tuhan, berkati keluarganya. Berkati Tuhan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Bahkan pribadi hamba-Mu sendiri Tuhan, pakai dia untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan apapun pergumulannya dan apapun permintaannya kepada Tuhan. Engkau tahu semuanya, dia tidak ada yang tersembunyi. Maka Tuhan menyediakan yang terbaik baginya. Demikian juga pekerjaan sekulernya. Tuhan terus bertambah-tambahkan berkat kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu David bersama Sylvia. Mereka suami istri boleh sepakat seiring sejalan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam rumah tangga hidup mereka. Oh Tuhan, pernikahannya terus dikuduskan Tuhan. Engkau berkati buah nikah yang Tuhan percayakan, Kau anugerahkan dalam hidup mereka berdua. Terima kasih Tuhan, dengan masa depan Tuhan jamin. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, kami berdoa untuk haleluya, haleluya, Ibu Grace Lumampau, Ibu Deborah, Ibu Dorcas, Ibu Rosliana. Kami juga berdoa, haleluya, Bapak Dr. Habel Dun. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Engkau sendiri akan Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Berkati Tuhan Pak Sabto Wibowo untuk Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kesetiaan pengabdiannya. Maka kami percaya Tuhan melimpahkan berkat buat kami semua yang hadir malam hari ini. Usaha pekerjaannya, bisnisnya, Tuhan kesehatannya, keluarga rumah tangganya, orang tua, anak-anak, cucu, mantu, semua diberkati Tuhan dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami berdoa yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dengan iman percaya mereka akan dipulihkan semua situasi dan keadaan tidak baik menjadi baik. Terima kasih. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-berkat ilahi surgawi, damai, sejahtera, kebahagiaan, sukacita, kemenangan, kesehatan, pemulihan, haleluya, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sama-sama Ciling. Terus maju, semangat, sehat. Amin. Tuhan memberkati Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Kalau ada bisa disampaikan.
Shalom, saya mau bersaksi. Silakan. Selamat malam, selamat malam semuanya. Waktu hari Senin kemarin, pas Zoom minggu ini yang diganti yang hari Sabtu itu, saya dapat pesan Tuhan pas Zoom, tapi itu udah pas mau akhir-akhir ya. Saya dapat pesan Tuhan kayak gini, ada Tuhan bilang kayak gini sih, sampaikan ke saya, dia bilang, ada kebakaran gitu, kayak kebakaran hutan. Ada korban jiwa terus, tapi berhubungan ada orang penting yang berkuasa gitu yang berwenang sama ada kata-kata kayak PT Freeport gitu. Kebakaran hutan itu gambarnya sih kayak disengaja gitu, terus ada korban jiwanya. Ya, sekian aja. Terima kasih, Itu yang Ya, bisa saya puji Tuhan. sampaikan. Puji Tuhan, terima kasih Anastasia. Maju terus ya. Tuhan akan percayakan semakin hari semakin luar biasa. Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati Anastasia dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Melalui petunjuk ini kita berdoa, ya hati-hati, karena akan terjadi hutan kebakaran yang meliputi, saya nggak tahu, Freeport. Ya, Freeport itu kan tempatnya emas ya. Ya, kita banyak berdoa buat mereka karena ada kepentingan mungkin dengan oknum-oknum tertentu. Pak Moses, mic-nya belum dibuka. Kita nggak dengar suaranya. Yang mati ini mic-nya nggak bisa denger. Harus yang lagi satu. Dari HP baru kedengeran suaranya Pak Stephen Moses. Pak Moses suaranya nggak kedengeran. Kalau dari HP baru kedengeran. Ya. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita semua melalui Anastasia, ya. Terus banyak berdoa, berjaga-jaga, berwaspada. Mungkin ada yang keluarganya bekerja di Freeport atau apa, ya, suruh banyak berdoa, berjaga-jaga, dan berwaspada. Ya, mungkin Pak Moses mau ngomong? Mau menyampaikan sesuatu? Bisa dibuka Pak mic-nya Pak. Enggak di. Ya, silakan Pak Moses. Ya, di Freeport itu di daerah Irian Jaya, Bu. Jadi memang dia ngene perusahaannya ini kan memang sekitarnya kan hutan. Ya banyak. Tapi kalau ada di sini orang Irian mungkin bisa ngasih informasi. Jadi kita doakan supaya tidak jadi kebakaran. Itu tempat tambang emas, Bu. Terkenal Ya, itu mungkin tambang emas di Freeport. Ya, Irian Jaya, Bu. ada Cuma kepentingan. posisinya di mana saya nggak tahu, ya. Posisinya di mana saya nggak tahu. Itu yang jelas di Irian Jaya. Itu tambang emas sudah lama itu. Itu memang kita kan minta sama Jokowi kemarin minta sahamnya menjadi 55%. Dulu kan cuma dikasih cuma berapa persen gitu. Jadi kita punya saham di Freeport ini 55%, selebihnya dari Amerika, Bu. Ya kita doa supaya di situ banyak penambangnya dari orang lokal juga, dari orang luar lokal. Ya ribuan orang, Bu. Jangan sampai dia waktu ada kebakaran dia kan Di dalam. Iya, Bu, di dalam nanti repot. Kita doa. Tapi puji Tuhan tadi nubuatannya bagus sih. Sing itu tadi. Kita doain aja supaya enggak kayak Bali itu ya. Bali, Ibu bernubuat banjir, ternyata juga banjir akhirnya. Tapi Balinya di Ya. mana itu?
Di tempat Julius, enggak ya, Julius? Enggak, Pak. Jauh ya? Saya lumayan jauh, Pak. Itu di pusat kotanya, Pak. Oh, Akses, malah lu ya, malah pusat kotanya ya. ya, Pusat kota. Denpasar berarti ya. ya, Denpasar, daerah Imam Bonjol, daerah Hasanuddin itu kan di daerah itu kan ada kalinya, Pak. Nah, itu meluap sampai ke atas. Itu bangunannya ada yang roboh juga di Iya, pinggir iya, kali bangunannya roboh. Katanya sih ada yang orang meninggal juga, Pak. Masih iya, dalam iya. gedung itu robohnya jatuh. Oke lah, kita berdoa supaya Freeport ini tidak terjadi. Memang ini posisinya di Irian, Bu. Udah jelas. Dia ngomongnya cuma belum ngomong Iriannya. Itu di Irian, Bu, Freeport itu, Bu. Tambang emas. Iya, ya Oke, kita terima berdoa. kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Kita semua sehati berdoa. Inilah enaknya kalau ada petunjuk-petunjuk Tuhan, supaya kita bisa berjaga-jaga, kita bisa berdoa, mempersiapkan diri, mempersiapkan sembako, ya, supaya ketika ada sesuatu terjadi, kita masih tetap ada bahan makanan di rumah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan, ada? Shalom, shalom. Shalom Ibu Grace Lumampau, silakan. Ya. Kalau PT Freeport itu ada di Timika, Papua. Timika. Dan pesan Tuhan untuk kita tetap mengangkat pekerjaan Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang mampu memberi petunjuk, mengarahkan, dan juga membuat kita kuat iman menghadapi segala hal yang akan terjadi di dunia ini. Sebab dunia ini memang tidak kekal. Jadi semua mawas diri dan berjaga-jaga untuk mempertebal keyakinan kepada Tuhan. Bila Tuhan datang seketika, itu juga semua tidak ada yang ketinggalan. Jadi ada banyak hal Tuhan mau supaya seperti 5 anak darah yang bijaksana. Tidak bodoh, tapi ada persiapan. Minyak artinya urapan Roh Kudus jangan sampai menipis. Tapi biar lebih lagi dipelihara dan ditingkatkan penyerahan dan penyembahan kita. Tuhan senang dengan orang yang senang berdoa. Sebab doa itu adalah komunikasi antara kita pribadi atau bersama dengan Tuhan. Jadi enggak asal saja ikut Tuhan, tapi dalam maunya Tuhan kita banyak berdoa, sama dengan kita merendah berserah penuh pada kuasa Tuhan untuk mengetahui pikiran, hati, dan perbuatan Tuhan adakah di dalam hidup kita, ataukah kita tidak peduli dengan peningkatan kebutuhan rohani, peningkatan iman itu. Didengarkan suara Tuhan, dasarnya adalah firman. Roh Kudus kan bekerja di dalam hidup kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mengenai Grace Ministry Room, Tuhan mau supaya ya jangan apinya kecil, tapi biar apinya makin berkobar dan semua kita mengambil bagian untuk mengobarkan api itu sehingga nilainya seperti 5 anak darah yang bijaksana yang mengobarkan api. Selain itu minyak tidak pernah kehabisan. Jadi bukan jadi gereja yang ketinggalan, tapi gereja yang menjadi pelopor, membawa orang-orang untuk diselamatkan. Terakhirnya Tuhan mau supaya hati kita tulus, suci, menjauh dari hal-hal yang berupa kepalsuan hidup. Jadi hidup menurut kata Tuhan, seperti yang Yesus perbuat. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan buat kita semuanya.
Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sama-sama Bu, Tuhan memberkati. Kita saling mendoakan. Amin, Tuhan Tuhan hebat berkati. di Grace Ministry Zoom. Tuhan hebat. Puji Tuhan. Puji Makasih Bu. Tuhan. Makasih. Ibu Grace sakit? Tidak, tapi kita ada di tempat yang full AC. Iya, puji Tuhan. Jadi pakai begini. Tetap semangat Ibu. Ibu Gembala. Amin. Baik Bu, Amin. makasih. Tuhan berkati. Mungkin ada lagi di antara tadi yang mau Amin. menyampaikan pesan Tuhan, ada? Ya, Lemai, saya juga Ya. sama dengan Ibu Grace ya, di Matius 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi kita harus siap sedia ya, membawa minyak yaitu eh, Roh Kudus ya dalam hidup kita, dan kita harus membawa pelita ya, api Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, tetapi kalau kita siap-siap sedia itu enak ya. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita semuanya. Kita harus hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis minyak kebijaksanaan yang selalu membawa minyak dan api pelitanya itu. Dan juga saya mau bersaksi semua karena kemurahan Tuhan aja, semua karena kasih Tuhan aja. Terima kasih AI, saya sudah dibimbing 4,5 tahun ya. Saya merasakan eh, saya boleh bertumbuh ya, dulunya dari anak-anak rohani bertumbuh menjadi dewasa muda dan bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih AI, dan juga terima kasih atas pesan-pesan Tuhan dan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semua. Karena dari situlah saya boleh ya mengkoreksi diri saya boleh berkaca ya kalau ada doa-doa nubuatan yang seumpamanya menegur saya pasti berubah. Itu membuat saya bertumbuh ya. Terima kasih AI, dan juga saya menyadari semua karena kasih karunia Tuhan aja, karena di dalam kelemahan saya kuasa Tuhan itu semakin hari saya merasakan. Terima kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup saya ya. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan aja, semua karena perbuatan Tuhan aja dalam hidup orang-orang ya. Saya cuma sebagai hambanya, saya eh, mendoakan aja. Saya percaya kalau masalah waktu dan kehendak itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan itu. Saya percaya itu. Dan juga saya Senin minggu lalu ya, ada orang yang sakit ya, jantungnya sebelah kiri sakit, ya, sesak ya. Pada waktu orang itu sudah mengakui pelepasan, seketika itu jantungnya yang sesak itu boleh sembuh. Itu semua karena Tuhan aja, dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan pada waktu eh, Agustus ya, pertengahan bulan itu saya bertanya sama Tuhan karena ada yang minta didoakan. Saya bertanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya layani?
Tuhan bilang kelepasan aja. Pada waktu saya melayani, saya lepaskan ya. Saya bimbing orang itu bisa kelepasan ya, mengampuni dan juga ada perjanjian dengan alam roh itu supaya batal ya, supaya dibahasakan. Dan saya mendengar Kamis minggu lalu, puji Tuhan, orangnya sudah sembuh total dari cuci darah 2 minggu sekali. Itu semua perbuatan Tuhan. Saya hanya mendoakan aja itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saya merasakan Tuhan. Siapakah aku ini? Aku loh bukan orang yang bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan boleh pakai saya itu semua karena kasih kemurahan Tuhan aja. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan saya tahu tinggal selangkah lagi saya boleh berjalan normal kembali. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya boleh melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan juga saya boleh sebagai pasukan akhir di ujung akhir zaman ini boleh memberitakan Injil itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saya boleh bertanya, Tuhan, kalau saya ditempatkan di mana saja, saya mau Tuhan, walaupun itu seumpamanya saya harus mengabarkan Injil ke desa, ke pedalaman, saya siap Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya. Ya, Lani Gunawan, Ai. Bentar, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya. Ibu Trivena Lindawati, maju terus semangat ya. Terus berdoa, semakin melekat sama Tuhan, semakin Tuhan pakai, luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Trivena Lindawati dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan ya. Amin. Ya, silakan. Siapa tuh Lani? Ya. Lani Gunawan, Ai. Ya, silakan. Lani bersyukur ada di Grace Ministry ini karena Lani bertumbuh ya di ladang ini. Kasih mula-mula suara Tuhannya itu luar biasa. Jelas ya. Terus Ai juga ramah itu Lani bersyukur mau terus mengiring Tuhan sampai akhir. Dapat dapat teman Lindiawati ini ya terima kasih Tuhan itu semua pemberian Tuhan. Kan tanya-tanya firman di Lindiawati. Jadi seneng lah di suara Tuhan itu spesifik tuh karena ya Lani memang ada masalah error tuh ya pernah tentang roh gitu. Tapi Lani sekarang sudah mau rohnya sudah baik kan mau lebih naik lagi bertumbuh karena Tuhan yang memberi pertumbuhan Lani cuma menanam ya berusaha Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sekian Ai. Ya, Lani Gunawan, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi sabar ya, sabar terus memuji menyembah Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Lani Gunawan dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang dipakai Tuhan, bisa sampaikan, yang dapat pesan-pesan Tuhan. Ada? Iya, kalau nggak ada kita lanjut. Yes. Ada lagi? Saya bersaksi. Halo Bu, saya bersaksi. Ibu Amenia Mendrova. Shalom. Ya. Ya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan yang tahun-tahun yang lalu di sini mengenai ibadah mereka yang
memberi kata-kata yang tidak enak-enak kepada saya. Anak-anak, orang tua, bagaimana ya bilangnya, menyindir-nyindir tentang ibadah ini. Kata mereka, pendeta aja hanya satu kali ngikut ibadah, hanya hari Minggu. Kenapa sering-sering ibadah? Saya diam-diam aja. Kalau saya buka lagu rohani, mereka kadang-kadang ada yang mematiin HP kalau aku buka lagu rohani. Dan saya bersyukur bulan-bulan ini tidak ada lagi kata-kata itu. Dan mereka mulai sekarang baru-baru ini mulai membuka-buka lagu-lagu rohani. Saya bersyukur kepada Tuhan, kata-kata yang melarang-larang saya ibadah tidak ada lagi. Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Itu yang saya bisa saksikan, Bu. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Amin, amin, Rofa. Tuhan sangat mengasihi kamu. Terus maju, terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ya, melalui kamu, maka seisi rumah itu mulai diam, mungkin mereka